Pernahkah Anda mencintai seseorang yang bahkan bukan darah daging Anda, tapi rela mengorbankan segalanya hanya demi melihat dia tersenyum? Seorang nenek tua, tinggal di gang sempit, menjual sayur demi sesuap nasi, membesarkan seorang cucu yang ditinggal orang tuanya, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah menuntut balas jasa. Dan 20 tahun kemudian, anak kecil itu berdiri di depan ribuan orang, menyebut nama sang nenek sebagai pahlawan sejatinya. Kisah ini bukan hanya tentang pengorbanan, tapi tentang bagaimana cinta yang tulus bisa mengubah takdir. Jika Anda pernah merasa dilupakan, tak dianggap, atau hanya sekadar rindu didengar, kisah ini mungkin akan menyentuh hati Anda lebih dari yang Anda kira. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang juga. Karena di Cahaya Usia Tua, setiap kisah adalah pelukan hangat untuk jiwa-jiwa yang menua dengan penuh makna. Namaku Aminah, usiaku sekarang sudah menginjak 70 tahun. Usia yang tidak muda lagi, tulang ini sudah rapuh, langkah pun tidak lagi tegap. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang masih membuat jantungku bergetar setiap kali aku mengingatnya. Hari di mana aku kembali menjadi seorang ibu, bukan karena aku melahirkan, tapi karena aku memilih untuk tidak meninggalkan. Kisah ini bermula pada suatu malam yang sangat dingin. Saat angin bertiup begitu kencang sampai pintu aluminium tua di lorong rumahku berbunyi nyiik seperti rintihan. Aku baru saja pulang dari pasar, menggendong beberapa ikat sayur, tubuh masih basah oleh gerimis sore. Belum sempat aku melepaskan sandal, terdengar ketukan pintu keras dan tergesa. Duk-duk-duk, seperti ada yang dikejar waktu. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Hasan, anak lelakiku satu-satunya, bersama Nadia, mantan istrinya. Di pelukannya ada seorang bocah kecil berusia sekitar 2 tahun. Ilham, cucuku. Wajah Ilham merah oleh udara dingin, matanya sembab, tubuhnya menggigil, hanya dibungkus jaket tipis dan celana pendek. Begitu melihatku, dia langsung merentangkan tangan dan menangis keras. Wah! Nek! Refleks, aku langsung menggendongnya. Tapi belum sempat aku bicara, Hasan berkata tanpa ekspresi. Bu, kami sudah tidak sanggup lagi. Kalau ibu nggak bisa jaga dia, kami akan antar ke panti asuhan malam ini juga. Aku membeku. Kata-kata itu menusukku lebih tajam dari hujan malam. Nadia merokok santai sambil melempar tas kecil ke dalam rumahku. Aku nggak sanggup urus dia. Bapaknya juga enggak. Ibu kan suka bilang sayang cucu. Ya udah, urus aja. Aku menatap mereka. 2 manusia yang pernah aku sayangi dan besarkan. Tapi malam itu, mereka tak lebih dari orang asing yang membuang sebuah nyawa kecil ke pintu rumahku seperti membuang sampah. Tanganku gemetar. Aku ingin berteriak, bertanya, memaki. Tapi Ilham memelukku erat, tangisnya menembus tulangku. Aku hanya bisa merengkuhnya lebih erat. Hasan menatapku tajam. Kalau ibu nggak jawab sekarang, saya antar langsung ke panti. Suaranya datar, dingin, seperti menyerahkan kantong belanja bukan seorang anak manusia. Aku menatap wajah mungil Ilham, matanya basah, pipinya menempel ke dadaku. Di antara sesenggukan kecilnya dia kembali menggumam, "Nenek, jangan tinggalin aku." Dan entah dari mana datangnya keberanian. Aku menggigit bibir dan berkata, "Bawa pulang saja, kalian berdua. Anak ini biar aku yang urus." Mereka langsung pergi. Tak ada terima kasih, tak ada salam. Hanya suara langkah menjauh dan pintu yang kembali tertutup. Malam itu, aku memandikan Ilham, membungkus tubuh kecilnya dengan handuk bersih, menyuapi bubur seadanya meski dia tak banyak makan. Aku nyanyikan lagu yang dulu selalu aku dendangkan pada Hasan saat kecil. Bulan bersinar di jendela, cucuku sayang tidur yang nyenyak. Tangisnya perlahan mereda, tapi tangannya masih menggenggam bajuku erat-erat, seakan takut aku menghilang saat dia terlelap. Di situ aku tahu, malam ini aku tidak hanya memberi tempat tinggal, aku memberi harapan. Aku kembali menjadi seorang ibu. Esoknya, seperti 40 tahun terakhir, aku bangun pukul 4 pagi. Badan pegal, lutut nyeri. Tapi sekarang aku tidak sendirian. Ada Ilham, tertidur meringkuk di pojok kasur tipis yang hanya dialasi karpet tua. Aku menyeduh teh hangat, menyiapkan dagangan, sawi, bawang, daun bawang, tahu, dan mie kuning. Dan satu hal baru, keranjang kecil dengan selimut bekas di atas motor. Di situ Ilham baringkan, tertidur pulas meski jalanan berguncang. Pasar sudah ramai saat aku tiba. Suara tawar-menawar, aroma sayur dan rempah, semuanya seperti biasa. Tapi kali ini semua orang menatapku dengan tanda tanya. "Bu Aminah, ini anak siapa?" tanya Bu Ani, penjual tempe. "Saya titip cucu," jawabku pendek sambil tersenyum. Orang tuanya sedang tidak bisa ngurus. Mereka hanya mengangguk. Tak ada yang bertanya lebih jauh.
Tapi ada satu orang, Bu Lilis, penjual kerupuk, yang menarikku ke sudut dan berbisik, "Bu, zaman sekarang orang urus diri sendiri aja susah. Anak orang, apalagi?" Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati aku tahu, perjalanan ini akan sangat panjang dan sangat sepi. Ilham tumbuh di antara suara pasar dan aroma bawang putih. Aku meletakkan bangku kecil di samping gerobak agar dia bisa duduk, membaca buku lusuh yang aku temukan di loakan. Dia anak yang tenang, hanya sesekali memanggilku kalau haus atau lapar. Tapi satu kali dia demam tinggi, sangat tinggi. Aku membawanya ke klinik sambil menggendong sepanjang jalan. Dokter berkata, "Bu, kalau terlambat sedikit, anak ini bisa kejang." Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya mengelap tubuhnya dengan handuk basah, memeluknya erat-erat. Lututku berlutut di lantai yang dingin sampai pagi menjelang. Dan aku tahu, aku tak akan menyerah. Ilham tumbuh cepat. Saat usianya menginjak 5 tahun, dia sudah bisa membaca judul-judul besar di koran bekas yang sering aku bawa pulang dari pasar. Dia juga mulai bertanya banyak hal. Kenapa ayam berkokok pagi-pagi? Kenapa hujan turun? Kenapa kita harus menabung? Aku menjawab semampuku, seringkali dengan logika pasar dan pengalaman hidup. Aku bukan orang berpendidikan tinggi, tapi aku percaya, cinta dan ketulusan bisa menjawab lebih banyak dari sekadar teori buku. Namun memasuki usia sekolah dasar, Ilham mulai berubah. Awalnya dia pulang sekolah seperti biasa, meletakkan tas, mencuci kaki, lalu duduk membaca. Tapi perlahan, dia mulai diam. Tidak banyak bercerita, tidak lagi tertawa lepas seperti dulu. Aku sempat mengira dia lelah belajar. Tapi suatu sore saat mencuci seragamnya, aku melihat bagian lengannya sobek, seperti bekas ditarik atau dicakar. Aku tanya perlahan, "Ilham, ini kenapa bajumu bisa sobek?" Dia menjawab sambil menunduk, "Tadi jatuh, Nek." Tapi aku tahu, itu bukan jawaban jujur. Anak itu terlalu cepat menghindari pandanganku, terlalu cepat menunduk. Malamnya, aku gorengkan telur dadar 2 butir, lebih dari biasanya. Aku taruh 1 potong besar di piring Ilham, tapi dia hanya menatap piringnya tanpa bicara. Aku mencoba memulai pembicaraan. "Nenek lihat kamu belakangan ini sering diam. Kamu baik-baik saja di sekolah?" Dia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Suaranya kecil tapi jelas. "Nek, kenapa orang-orang bilang aku anak yang tidak diinginkan?" Aku terdiam, nafasku tertahan. Dia melanjutkan, "Mereka bilang aku anak buangan. Katanya orang tuaku nggak mau aku, cuma nenek yang kasihan terus pelihara." Aku bangkit, langsung memeluknya. Tubuhnya gemetar kecil, seperti waktu dia sakit demam dulu. Tapi kali ini bukan panas yang menyerangnya, melainkan luka yang tak terlihat. Aku berkata dengan tenang, "Iya, mereka benar. Orang tuamu memang tidak mau kamu. Tapi, aku mau." Dia menangis terseduh. "Aku nggak pengen mereka. Kenapa mereka bisa melahirkan aku, tapi nggak mau urus aku?" Aku mengelus kepalanya. "Ilham, dalam hidup ini, yang penting bukan siapa yang melahirkanmu, tapi siapa yang tetap di sisimu, mau jalanin hidup bareng kamu, meski dalam susah." Dia tidak menjawab. Tapi pelukannya mengencang. Tangisnya mereda perlahan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di sudut ranjang, menatapnya tidur sambil memeluk bantal. Anak ini begitu rapuh, tapi juga begitu kuat. Aku tahu sejak saat itu, luka di hatinya mungkin tak akan hilang. Tapi aku juga tahu, aku akan berdiri di sisinya, sampai kapanpun, jadi rumah yang tak akan pernah mengusirnya. Waktu berlalu. Ilham masuk SMP. Dia mulai tumbuh tinggi, suara sedikit berubah, mulai malu-malu kalau aku pegang tangannya di depan umum. Tapi di rumah, dia tetap anak kecilku. Bantu cuci piring, masak nasi, kadang masih rebahan di pangkuanku sambil baca buku. Tapi aku tahu, hidup kami tetap susah. Pendapatan dari jualan makin kecil, saingan banyak, kadang harga sayur jatuh. Aku pernah berpikir untuk berhenti, tapi setiap lihat Ilham belajar sambil ngantuk di meja kayu, aku tahu, aku harus bertahan. Sampai suatu siang, sekolah menelepon. "Bu Aminah, Ilham menang lomba sains tingkat kota. Dia akan maju ke tingkat nasional mewakili sekolah." Aku terdiam. "Biayanya sekitar 1 juta untuk akomodasi dan bahan eksperimen," kata guru itu. "Kami tahu keluarga Bu tidak berada, tapi anak ini benar-benar istimewa. Sayang kalau dilewatkan." Aku mengangguk. Mulutku bilang, "Insya Allah saya akan usahakan." Tapi begitu telepon ditutup, tanganku gemetar. Aku buka laci meja, ambil semua uang receh yang aku kumpulkan. Hanya ada 900 ribu. Aku teringat sesuatu, sebuah kotak kayu tua warisan almarhum suamiku. Di dalamnya ada gelang emas berat, cincin kawin, dan kalung dari orang tuaku waktu aku menikah. Barang-barang itu, seumur hidup belum pernah aku jual. Tapi malam itu, aku pergi ke Pegadaian. Petugas timbang mengetik kalkulator lalu berkata, "Dapat 2.300.000, Bu."
Aku menandatangani surat gadai, pulang sambil menahan tangis. Ilham menyambutku di depan pintu. "Nek, kenapa pulangnya lama?" Aku senyum menyodorkan amplop berisi uang. "Ini buat lomba." Dia heran. "Dari mana, Nek?" Aku menjawab sambil melepas jilbab. "Jualan sayur hari ini lumayan." "Udah, jangan pikirin. Yang penting kamu siap lomba." Dia tidak tanya lagi. Tapi malam itu, aku lihat dia duduk di balkon menatap langit. Lalu dia bertanya lirih, "Nek, kenapa dulu nenek nggak buang aku aja kayak mereka?" Aku menjawab pelan, "Karena waktu kamu manggil aku nenek sambil menangis, aku tahu aku dipilih oleh Allah untuk menjagamu. Dan aku nggak akan menolak amanah itu meski hidupku harus habis karenanya." Ilham tak menjawab. Tapi dia menunduk, menitikkan air mata kecil ke lututnya. Lalu berkata, "Kalau gitu, Nek, mulai hari ini aku nggak mau jadi beban. Aku janji, suatu hari nanti aku akan bawa nenek keluar dari pasar itu." Tahun demi tahun berlalu. Ilham tidak hanya menang lomba tingkat nasional waktu SMP. Dia terus menorehkan prestasi dari lomba karya tulis, olimpiade fisika, sampai seleksi beasiswa daerah. Tapi dia tetap anak yang sama, yang mencium tanganku setiap pulang sekolah, yang mengupas mangga untukku saat aku batuk. Namun saat dia menginjak SMA kelas 3, sebuah kabar mengubah segalanya. Hari itu aku sedang menata sayur di pasar ketika tetanggaku Bu Lela berlari kecil ke arahku. Bu Aminah, anaknya masuk berita." "Anak siapa?" "Ilham, cucu ibu. Masuk berita. Dia lulus peringkat 1 nasional, Bu. Diterima di jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia." Aku menjatuhkan timun dari tangan. "Apa? Ini lihat." Bu Lela menunjukkan ponsel. Di layar ada foto hitam putih, wajah yang sangat aku kenal, Ilham, berdiri tegap memegang surat pengumuman. Tertulis jelas, Ilham bin Hasan peringkat 1 nasional, Teknik Elektro UI. Tanganku langsung lemas. Aku terduduk. Di antara keranjang sawi dan cabai, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena sebuah beban yang aku pikul selama lebih dari 15 tahun, akhirnya terasa lebih ringan. Malam itu rumah kami ramai. Bukan oleh suara Ilham, bukan pula oleh pembeli sayur, tapi oleh orang-orang yang dulu menghilang. Hasan, anak kandungku, tiba-tiba datang bersama Nadia, mantan istrinya. Mereka membawa kue lapis dan tas dari mall, berpakaian rapi, wangi seperti baru keluar dari salon. "Bu," Hasan membuka pembicaraan sambil melihat sekeliling. "Kami cuma mau lihat Ilham." Nadia menambahkan, "Iya, dia sekarang anak luar biasa, kami bangga sekali." Aku tidak menjawab. Ilham keluar dari kamarnya, berdiri tenang di ruang tamu. Tidak marah, tidak canggung, tapi matanya tajam. Hasan tersenyum. "Nak, ayah datang mau, kasih selamat, kamu sekarang anak kebanggaan keluarga." Nadia menimpali. "Ibu juga, sayang. Kamu masih mau panggil kami ayah dan ibu kan?" Ilham menjawab pelan, "Bagaimana kalian tahu aku tinggal di sini?" "Dari berita. Ada liputan tentang nenek penjual sayur yang mengasuh cucu sampai jadi juara nasional. Kami lihat fotonya, langsung tahu itu kamu." Dia duduk, wajahnya dingin. Lalu berkata, "Kalian datang setelah melihat aku masuk berita. Tapi 15 tahun lalu, kalian pergi tanpa menoleh." Hasan berdeham mencoba tersenyum. "Kami waktu itu ada alasan." Ilham memotong. "Waktu itu kalian bilang, kalau nenek nggak mau rawat aku, kalian akan buang ke panti." Semua terdiam. Lalu Hasan berkata pelan, "Bu, rumah ini kan milik ibu. Saya cuma mau saranin. Mungkin sebaiknya nama saya dicantumkan juga di sertifikat rumah. Biar nanti kalau ada apa-apa." Aku langsung berdiri. 15 tahun kamu tak datang. Dan begitu datang, yang kamu pikirkan adalah rumah ini?" Ilham ikut berdiri. Suaranya tegas. "Rumah ini dibangun dari keringat nenek. Dari uang sayur dan mie instan. Ya, dari malam-malam tanpa tidur saat aku demam. Kamu tidak berhak menyentuh satu bata pun di dalamnya." Hasan terdiam. Nadia menarik tangannya. Mereka tak berkata-kata. Lalu Ilham berkata kalem, "Kalian jangan datang lagi. Jangan telepon. Jangan mengaku keluarga. Karena aku tidak punya orang tua. Aku hanya punya satu orang yang membesarkanku. Dia yang kalian panggil Aminah. Tapi aku panggil dia Ibu." Aku tak bisa bicara. Tanganku gemetar. Tapi hatiku hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang yang berdiri di sisiku. Bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ilham pulang dari sekolah membawa setumpuk dokumen. Dia menaruhnya di meja dan berkata, "Nek, aku mau ganti nama keluarga." Aku memandangnya dengan alis terangkat. "Maksudmu?" "Aku mau ganti nama dari Ilham bin Hasan, jadi Ilham bin Aminah. Aku mau pakai nama keluarga nenek." Aku tercekat. Suara dalam hatiku gemuruh. "Kenapa, Nak?" "Karena kamu yang menyuapi aku. Kamu yang membela aku. Kamu yang menyeka keringatku saat aku demam. Kamu ibuku. Bukan orang lain."
Aku menunduk, pura-pura sibuk menyusun buku supaya dia tidak melihat mataku yang basah. Orang akan bicara, Nak. Akan bilang kamu tidak menghormati ayahmu. Dia menjawab pelan. Biarlah mereka bilang apa saja. Mereka bilang aku anak yang tidak diinginkan, maka aku akan tunjukkan aku dipilih oleh seseorang yang lebih mulia dari sekadar ayah kandung. Aku dipilih olehmu. Hari itu kami ke kantor catatan sipil. Petugas mencatat, mengetik, lalu tersenyum. Jarang-jarang saya lihat anak yang pakai nama neneknya. Tapi ini adalah salah satu kisah paling indah yang saya dengar. Setelah proses perubahan nama resmi selesai, Ilham semakin sibuk. Dia mulai menerima undangan wawancara dari media, diminta jadi narasumber pelajar inspiratif, bahkan pernah diundang ke kantor gubernur. Tapi setiap kali dia diwawancarai, jawabannya selalu sama. Saya bukan anak jenius. Saya hanya anak dari seorang nenek penjual sayur yang tidak pernah menyerah. Wartawan pun mulai menyebutku ibu cahaya dari pasar tradisional. Aku hanya tertawa kecil kalau ada yang memanggil begitu. Bagiku, aku hanya seorang perempuan tua yang ingin cucunya makan 3 kali sehari, belajar dengan tenang, dan punya masa depan. Satu malam Ilham pulang membawa sesuatu di tangannya. Apa itu, Nak? Tanyaku. Dia meletakkan sebuah kotak bingkisan di depanku. Di dalamnya ada sebuah ponsel pintar baru dan selembar brosur. Nek, ini aku belikan. Dan ini tempat tinggal khusus lansia di luar kota, yang nyaman, hijau, tenang. Aku sudah survei. Kita bisa coba tinggal setahun. Nenek nggak harus masak, ada nutrisionis, ada kegiatan berkebun, ada senam pagi. Semuanya terurus. Aku langsung geleng kepala. Astagfirullah Ilham, tempat begitu kan mahal. Nenek juga sudah betah di sini, pasar, dapur orang-orang. Dia memotong lembut. Nek, aku yang bayar. Dan bukan panti jompo. Ini seperti rumah sendiri. Kita tetap bisa salat 5 waktu, bisa masak bareng, bisa baca Al-Quran sama-sama. Aku cuma ingin nenek istirahat. Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu selalu menempel di dadaku sambil menangis, sekarang sudah tumbuh menjadi lelaki yang tenang, tangguh, dan penuh kasih. Akhirnya, aku setuju. Kami pindah ke rumah lansia aktif di pinggiran Yogyakarta. Tempatnya asri, udara bersih, dan ada banyak kegiatan untuk warga lanjut usia. Di hari pertama, aku diajak masuk kelas memasak bersama ibu-ibu lain. Aku membuat sayur lodeh dan pergedel jagung, menu yang biasa aku jual di pasar. Mereka mencicipi dan berteriak, "Ibu Aminah, ini enak banget." Sejak itu, aku punya banyak teman baru. Ada Bu Nur, janda pensiunan guru yang suka menulis puisi. Ada Bu Darmi, mantan perawat yang sekarang sibuk berkebun. Kami punya grup pengajian kecil tiap malam Jumat. Hatiku mulai merasa damai. Tapi satu hal yang paling menyentuh hatiku, Ilham membuat akun Instagram khusus untukku. Namanya @ibuaminahsayur. Dia upload foto-fotoku saat masak, baca buku, dan cerita-cerita kecil dari masa lalu. Awalnya aku malu. Tapi dia bilang, "Nek, aku ingin dunia tahu bahwa cinta itu tidak selalu lahir dari rahim. Kadang cinta tumbuh dari doa, dari peluh, dari air mata seorang nenek." Hari itu datang juga, hari kelulusan Ilham di Universitas Indonesia. Dia sudah 4 tahun belajar keras, melakukan penelitian, magang, dan akhirnya lulus dengan predikat cum laude, bahkan menjadi mahasiswa terbaik sefakultas. Kami berangkat pagi-pagi ke kampus. Ilham mengenakan jubah toga hitam dengan syal emas di pundaknya. Aku memakai baju gamis biru muda dengan kerudung senada, dipilihkan oleh Ilham sendiri. "Nek harus kelihatan paling cantik hari ini," katanya. Di aula besar ribuan orang hadir. Lampu terang, layar besar, musik seremoni mengalun. Pembawa acara mengumumkan, "Hadirin sekalian, kami panggil peraih nilai tertinggi jurusan teknik elektro, mahasiswa terbaik tahun ini, Ilham bin Aminah." Seluruh ruangan hening sejenak, lalu bergemuruh tepuk tangan. Aku mendongak. Di panggung, Ilham berdiri dengan gagah. Dia tersenyum padaku, matanya berbinar. Dia bicara di podium. "Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, tapi karena saya tidak dibuang. Karena ada satu perempuan, bukan ibu kandung, tapi ibu yang saya pilih. Dia penjual sayur, tidak sekolah tinggi, tapi hatinya tidak pernah kekurangan cinta. Dia nenek saya. Tapi lebih dari itu, dia ibu saya, guru saya, cahaya saya." Tepuk tangan meledak. Kamera menyorot ke arahku. Aku menunduk, menahan tangis. Hari itu Ilham menyebut namaku. Bukan sebagai nenek, tapi sebagai ibu yang sejati. Setelah kelulusan, kami kembali ke rumah lansia tempat aku tinggal. Hari itu aku memasak sayur asem, lauk favorit Ilham. Tapi hari itu, dia makan lebih lahap dari biasanya. 3 piring nasi tak tersisa. Aku tertawa. "Ilham, kamu baru lulus, bukan baru keluar dari hutan." Dia tersenyum sambil menaruh sendok. "Karena aku bahagia, Nek. Hari ini, rasanya semua perjuangan kita lunas." Aku diam sejenak, menatap wajahnya.
Tapi hidup belum selesai, nak. Lulus bukan akhir. Dia mengangguk. Justru baru mulai, makanya aku mau bicara sesuatu. Aku berhenti mengaduk sayur. Apa itu? Dia menatapku serius. Aku mau lanjut S2 ke luar negeri. Ada beasiswa dari pemerintah. Tapi, aku nggak akan pergi kalau nenek nggak setuju. Jantungku mencelos sejenak. Luar negeri? Jauh? Bagaimana kalau dia kesepian? Bagaimana kalau sakit? Tapi aku juga tahu, anak ini punya sayap dan saatnya dia terbang. Aku menahan napas lalu mengangguk. Kalau itu impianmu, pergilah, nak. Tapi janji satu hal. Apa itu, Nek? Jangan pernah lupa pulang. Dia menggenggam tanganku erat. Nek, rumah bukan tempat. Rumah adalah orang. Kamu rumahku. Beberapa bulan kemudian, Ilham berangkat ke Jerman. Dia belajar teknologi kesehatan, jurusan yang ia pilih karena ingin menciptakan alat bantu lansia yang murah dan efektif. Aku mau semua nenek di Indonesia bisa hidup lebih layak, tanpa harus jual sayur sampai usia 70, katanya sambil mengemasi koper. Hari dia pergi, aku peluk dia lama sekali di bandara. Air mataku tidak bisa berhenti. Ilham, jaga salatmu, jangan lupa makan, dan tolong, jangan tidur larut malam. Dia tertawa kecil. Nek, aku sudah besar. Tapi di mataku, kamu tetap anak kecil yang dulu menggenggam bajuku sambil menangis. Dia mencium tanganku, mataku, dahiku. Aku pergi, Nek, tapi semua langkahku pakai namamu. Selama 2 tahun Ilham di Jerman, kami rutin video call. Dia suka mengirim foto, dirinya di laboratorium, di perpustakaan, di masjid. Aku belajar pakai ponsel pintar. Bahkan sekarang aku bisa kirim stiker dan emoji. Teman-teman lansia di tempat tinggalku sering minta diajari. Kadang malam-malam aku duduk di balkon sambil melihat bintang. Aku teringat masa lalu. Saat aku mendorong gerobak sayur di bawah hujan, lututku gemetar, pundak pegal, tapi tetap maju. Waktu itu, aku tak tahu bagaimana masa depan Ilham. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh menyerah. Dan kini, perjuangan itu mulai diperhitungkan. Suatu hari, aku diundang oleh salah satu stasiun TV nasional. Mereka ingin mewawancara nenek inspiratif penjual sayur. Aku hampir menolak. Tapi Ilham menelepon dan berkata, Nek, ini bukan soal terkenal. Ini tentang memberi semangat bagi mereka yang nyaris putus asa. Kamu bukan hanya ibu buat aku. Kamu cahaya untuk orang lain juga. Akhirnya aku datang ke studio. Duduk di depan kamera, aku ditanya banyak hal. Kenapa memilih mengasuh Ilham? Apa yang membuatku bertahan? Apa yang paling aku takutkan? Aku menjawab pelan. Saya bukan orang kuat, tapi saya tidak punya pilihan selain kuat. Karena waktu itu, cuma saya satu-satunya yang memegang tangan anak itu. Saat wawancara itu tayang, banyak orang kirim pesan ke akun Instagram. Ada yang bilang mereka menangis, ada yang bilang mereka terinspirasi, bahkan ada yang bilang mereka memutuskan untuk memperjuangkan orang tuanya setelah menonton kisah kami. Aku tak menyangka, kisah kecil kami gang sempit itu kini didengar oleh ribuan hati. 3 tahun setelah Ilham berangkat ke Jerman, dia pulang. Bukan hanya membawa gelar master, tapi juga sebuah cita-cita baru. Hari itu, aku menunggunya di Bandara Yogyakarta. Badanku sudah mulai bungkuk, kakiku tak sekuat dulu, tapi aku berdiri di antara banyak orang. Jantung berdegup seperti waktu pertama kali aku menggendongnya dalam selimut tipis malam-malam musim hujan. Saat dia keluar dari pintu kedatangan, wajahnya langsung terlihat. Lebih dewasa, lebih tenang. Tapi senyumnya masih sama. Nek, katanya sambil berlari kecil. Aku membuka kedua tangan, memeluknya erat. Tidak ada kata-kata, hanya air mata. Malam itu, setelah makan malam yang aku masak sendiri, gulai ayam, tumis kangkung, dan sambal tomat, Ilham mengeluarkan sebuah map. Nek, ini rencana hidupku setelah ini. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Aku mau mendirikan startup teknologi, namanya Rumah Terang. Fokusnya membuat alat-alat bantu lansia, alat pendeteksi jatuh, sistem pemantauan tekanan darah, dan aplikasi pengingat minum obat. Aku tertegun. Kenapa kamu memilih bidang ini? Dia tersenyum. Karena aku pernah lihat seorang perempuan tua, sendirian, menggendong cucunya ke klinik, menggigil karena demam tinggi, lututnya lebam karena jatuh di lantai pasar. Tapi dia nggak pernah berhenti. Dan aku nggak mau ada perempuan seperti itu merasa sendirian lagi. Aku menunduk. Air mata menggenang. Itu bukan ide startup, Nak. Itu adalah cinta. Beberapa bulan setelah kepulangan Ilham, kami tinggal sementara di rumah kecil warisan orang tuaku di daerah Sleman. Ilham sibuk merancang desain, bertemu investor, dan menghubungi beberapa teman kuliahnya. Tapi satu hal tak berubah. Setiap pagi, dia tetap membuatkan teh manis untukku. Nek, minum dulu, katanya sambil meletakkan gelas di meja. Belum manis, jawabku iseng. Dia menambahkan sesendok gula sambil tersenyum. Kalau terlalu manis, nanti kamu yang manja. Kami tertawa.
Rumah kecil itu tidak mewah, tapi rasanya seperti surga. Suatu hari, dia berkata, "Nek, aku butuh modal awal. Aku bisa ajukan pinjaman ke bank, tapi aku ingin tanya, kamu punya simpanan?" Aku diam sejenak. Lalu aku masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan sebuah celengan tanah liat berbentuk ayam. Celengan itu aku isi selama bertahun-tahun. Uang 1.000-an, 2.000-an, kadang 5.000-an. Sisa dagangan, kembalian dari belanja, bahkan uang syukuran tetangga. Aku letakkan di hadapannya. Ini modal terbesarku. Bukan karena jumlahnya, tapi karena kamu yang memintanya. Ilham memelukku. Aku nggak akan sia-siakan 1 rupiah pun dari uang ini. Karena ini bukan cuma modal bisnis. Ini adalah kehormatan. Beberapa bulan setelah menyerahkan celengan ayam tanah liat itu, aku melihat sesuatu yang membuatku tak bisa menahan air mata. Ilham baru saja merilis produk pertama dari startupnya. Sebuah alat pemantau tekanan darah dan detak jantung otomatis, khusus untuk lansia. Bentuknya sederhana, seperti jam tangan digital, tapi fungsinya luar biasa. Nama alat ini apa? Tanyaku suatu sore saat dia memintaku mencoba alat prototipe pertama. Dia menjawab sambil duduk di sebelahku, namanya Aminah 101. Tanganku gemetar. Kenapa pakai nama itu? Dia menatapku lembut, karena seluruh ide, semangat, dan alasan kenapa aku menciptakan ini berasal dari satu orang, Nenek Aminah. Alat ini aku persembahkan buat semua orang yang punya ibu, nenek, atau perempuan tangguh dalam hidupnya. Aku tidak menjawab. Tapi malam itu, saat Ilham sudah tidur, aku menangis pelan di dalam selimut. Bukan karena sedih, tapi karena Allah benar-benar tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh diam-diam saat subuh. Ilham mulai sering diundang ke seminar kewirausahaan, jadi pembicara di kampus, bahkan sempat tampil di televisi nasional sebagai anak muda inspiratif dari keluarga sederhana. Tapi setiap kali diminta menceritakan kisah hidupnya, dia selalu memulai dengan kalimat, "Saya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung saya. Saya dibesarkan oleh seorang nenek yang rela menyisihkan uang dari jualan kangkung demi membeli buku cetak saya. Dan itu, teman-teman, adalah investasi terbesar dalam hidup saya." Pada puncak keberhasilan Ilham, sesuatu yang tidak kuharapkan datang kembali. Hasan, anak kandungku, muncul di depan rumah kami di Sleman. Bersamanya seorang pria berpakaian rapi, membawa map tebal dan senyum yang terasa pahit. Aku menatap mereka dari teras sambil menahan perasaan campur aduk. "Bu, kami datang baik-baik." Hasan membuka suara. "Kami hanya ingin bicara sebentar." Aku diam. "Ini tentang Ilham. Kami ingin bicara soal hak waris dan tanggung jawab hukum. Namanya sekarang sudah bukan bin saya, jadi kami ingin menyelesaikan secara administrasi saja." Hatiku dingin. Aku tahu maksud mereka adalah memutuskan hubungan secara legal agar tidak ditagih kewajiban ayah anak di kemudian hari. Aku tidak marah. Aku hanya menatap pria berbaju rapi itu dan berkata, "Tuan, Anda tahu apa arti ayah dalam Islam? Bukan sekadar di akta lahir, tapi siapa yang menafkahi, mendidik, melindungi." Hasan menunduk, tidak berkata apa-apa. Aku menghela napas panjang. "Kalau kau datang hari ini demi menenangkan hatimu karena merasa bersalah, silakan. Tapi kalau kau ingin sekadar menegaskan bahwa kamu tidak mau ikut bertanggung jawab atas anak ini, tidak perlu datang. Kami sudah hidup cukup tanpa kamu." Aku bangkit berdiri, menatapnya lurus. "Dan tolong, jangan datang ke rumah inilah, hanya kami sudah berhasil." Mereka pergi tanpa banyak bicara. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa hancur. Aku merasa menang. Beberapa bulan setelah Hasan datang lagi, Ilham mendekatiku di ruang tengah sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Wajahnya tenang, tapi aku tahu dia menyimpan sesuatu. Aku duduk perlahan di tikar rotan tua, menerima teh dari tangannya. "Ada apa, nak?" Dia menarik napas. "Nek, aku mau menikah." Aku terdiam. Jantungku berdebar, bukan karena aku tak senang, tapi karena aku sadar waktuku sebagai satu-satunya orang terdekatnya akan berubah. "Siapa perempuan beruntung itu?" Tanyaku sambil tersenyum lembut. Dia menunjukkan foto seorang gadis muda berjilbab sederhana, tersenyum malu-malu di taman kampus. Namanya Rahma. Kami satu komunitas riset waktu di Jerman. Dia juga punya passion di dunia kesehatan lansia. Aku tersenyum, setengah lega, setengah sedih. "Dia tahu tentang masa lalu kamu?" Ilham mengangguk. "Sangat tahu." Dan dia bilang, dia justru memilihku karena aku punya hati yang ditempa oleh perjuangan, bukan dimanja oleh kemewahan. Aku memeluknya erat. "Kalau begitu, Nenek ridho. Tapi satu hal." "Apa, Nek?" "Jangan pernah beri dia janji kosong. Perempuan bukan butuh kata manis, tapi laki yang tetap berdiri saat badai datang." Ilham mencium keningku. "Aku belajar itu dari kamu.
Pernikahan Ilham digelar sederhana, hanya di masjid kecil dekat rumah kami. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tenda besar. Tapi tangis bahagia hadir di mata semua yang datang. Aku duduk di saf depan, melihat dia mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang, menggenggam tangan ayah Rahmah dengan mantap. Hatiku sesak oleh rasa syukur. Di malam harinya, dia duduk di sampingku di teras. Lampu remang-remang, suara jangkrik menemani. Nek, mulai malam ini, aku akan tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Rahmah. Tapi tiap pekan, aku akan pulang. Setiap Jumat, tetap masak untuk kamu. Dan setiap lebaran, tempat pertama yang aku datangi, tetap rumah ini. Aku menatap langit, bukan rumah ini yang kamu datangi, tapi hati nenek. Dia tersenyum. Sama saja, karena hatimu selalu jadi rumahku. Setelah Ilham menikah, rumah memang lebih sepi. Tidak ada lagi suara dia baca Quran keras-keras waktu subuh. Tidak ada lagi tawa saat dia bercerita soal pelanggan online yang aneh-aneh. Tapi, aku tidak merasa ditinggal. Karena tiap pekan, dia datang bersama Rahmah. Membawakan makanan, cerita, pelukan, dan selalu waktu yang tulus. Suatu hari, Rahmah duduk di dapur membantuku iris bawang. Ibu, boleh saya tanya sesuatu? Aku tersenyum. Panggil saja nenek, biar lengkap jadi cucu. Dia tertawa pelan. Nenek, apa pernah merasa kesepian? Pertanyaan itu menancap ke dada. Aku mengaduk kuah sayur sambil berpikir. Kesepian itu bukan karena sendirian, tapi karena merasa tidak dibutuhkan. Rahmah mengangguk perlahan. Dan sekarang, aku menatapnya. Sekarang, setiap detikku dipakai untuk mendoakan kamu dan Ilham. Itu cukup, lebih dari cukup. Dia tersenyum. Nenek tahu, Ilham bilang dia bisa mencintaiku karena belajar cinta dari nenek. Hatiku mencair, aku hanya menjawab pelan, jaga dia baik-baik. Aku sudah menyerahkan padamu anak yang dulu pernah ingin dibuang, tapi kini berdiri dengan harga diri penuh. Itu semua aku percayakan padamu sekarang. Malam itu aku tidur dengan damai. Tidak ada rasa cemas, tidak ada kegelisahan, hanya syukur. Dan dalam mimpiku, aku melihat Ilham kecil berlari di lorong pasar, tertawa sambil membawa sekeranjang sayur. Di belakangnya aku mengejar sambil tertawa. Waktu yang tidak bisa kembali, tapi kenangan yang tetap utuh. Suatu pagi yang sejuk, Ilham datang lebih awal dari biasanya. Dia membawa kantong plastik berisi buah dan roti kesukaanku. Tapi bukan itu yang membuat wajahnya bersinar. Di belakangnya Rahmah melangkah perlahan, tersenyum sambil meletakkan tangannya di perutnya yang mulai membuncit. Nek, suara Ilham nyaris bergetar. Rahmah melanjutkan, kami mau kasih kabar, saya hamil 3 bulan. Tanganku langsung menutup mulut, air mataku tumpah tanpa aba-aba. Subhanallah, benar nak? Rahmah mengangguk pelan. Insya Allah Uti, kalau tidak ada halangan, tahun depan bayi ini akan lahir. Aku terduduk pelan di kursi rotan. Dada terasa hangat. Bukan karena aku akan menjadi nenek buyut, tapi karena anak kecil yang dulu nyaris dibuang, kini akan menjadi seorang ayah. Sudah kau siapkan nama? Tanyaku sambil tersenyum di antara isak haru. Ilham menjawab cepat. Kalau perempuan, namanya Aisyah. Kalau laki-laki, Hasan. Aku tertegun. Hasan, dia memandangku dalam. Bukan untuk menghormati ayah kandungku, tapi untuk menebus nama itu dengan cinta. Aku ingin membalik sejarah. Nama itu akan tumbuh dalam keluarga yang tidak ditinggalkan. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegembiraan. Aku menemani Rahmah kontrol ke bidan, mengajarinya memasak makanan ringan yang dulu disukai Ilham waktu kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ikut kelas parenting lansia yang diadakan komunitas rumah lansia tempat aku tinggal. Di sana, aku duduk di antara para ibu-ibu yang cucunya sudah punya cucu. Kami bertukar cerita, tertawa, dan kadang menangis bersama. Bukan karena sedih, tapi karena kami merasa tidak sendirian. Malam menjelang kelahiran, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sajadah kecil di kamar, lampu remang-remang, udara dingin. Aku berdoa lama sekali. Doa yang mungkin hanya dipahami oleh Allah dan air mata yang jatuh diam-diam di pipiku. Ya Allah, hamba tidak minta umur panjang. Tapi jika kau izinkan hamba melihat bayi itu tertawa sekali saja. Hamba tidak punya banyak lagi untuk ditawarkan di dunia ini. Tapi hamba ingin menutup usia dengan melihat bahwa perjuangan hamba benar-benar tidak sia-sia. Dan seolah Allah menjawab langsung dari langit ketujuh. Keesokan paginya, Rahmah melahirkan dengan selamat. Seorang bayi perempuan mungil, kulitnya putih kemerahan, rambutnya hitam lebat. Namanya siapa? Tanya bidan. Ilham tersenyum padaku. Kami sudah sepakat, namanya Aisyah Aminah, karena dia lahir dari garis cinta, bukan dari darah. Tangisku pecah. Aku menggendong bayi itu. Dan saat dia membuka mata, menatapku, entah bagaimana, aku merasa telah kembali ke titik awal.
Tapi kali ini aku tidak sendiri, aku tidak takut. Karena cinta yang dulu hanya satu arah, kini sudah tumbuh menjadi lingkaran tak terputus. Aisyah tumbuh sehat. Setiap kali dia datang ke rumah, dia akan berlari dan berteriak, "Uti!" Tangan kecilnya menarik kain sarungku. Matanya bulat polos seperti mata Ilham dulu. Dan setiap kali dia tertidur di pangkuanku, aku akan mengelus rambutnya sambil berkata dalam hati, "Nak, kau tidak tahu betapa jauh jalan yang ditempuh agar kau bisa lahir di dunia yang lebih hangat." Beberapa bulan setelah Aisyah lahir, kehidupanku berubah. Bukan karena materi, bukan pula karena status. Tapi karena aku mulai menyadari sesuatu. Kisah hidupku ternyata bermakna bagi banyak orang. Suatu hari, seorang perempuan muda datang ke rumahku. Ia memperkenalkan diri sebagai jurnalis dari sebuah majalah keluarga. "Ibu Aminah, saya membaca cerita ibu di media sosial Ilham. Boleh saya mewawancara ibu?" Aku tersenyum kecil. "Saya ini cuma orang tua biasa, Nak. Jualan sayur, ngurus cucu." "Apa yang menarik?" Dia menjawab dengan mata berkaca. "Justru itu yang luar biasa. Ibu tidak hanya membesarkan cucu. Ibu menyelamatkan masa depan seseorang dan akhirnya menyelamatkan begitu banyak orang lain." Aku terdiam. Tak menyangka bahwa perjuangan diam-diam di gang sempit bertahun-tahun lalu kini menjadi pelita bagi orang yang bahkan belum pernah aku temui. Setelah wawancara itu tayang, undangan demi undangan mulai datang. Dari komunitas ibu-ibu, pesantren lansia, hingga acara-acara penguatan keluarga. Ilham sempat bertanya, "Nek yakin kuat? Perjalanan jauh, banyak orang, capek loh." Aku menjawab pelan, "Aku sudah tua memang. Tapi kalau tubuh ini masih bisa dipakai untuk menyalakan semangat orang lain, kenapa tidak?" Maka dimulailah babak baru dalam hidupku. Dari mikrofon kecil di panggung sederhana, aku menceritakan kisah hidupku. Bagaimana dulu tidur di tikar pandan di teras rumah kontrakan, bagaimana berjualan sayur sambil menggendong bayi yang bukan anakku, dan bagaimana aku tidak pernah berhenti percaya bahwa Allah tidak tidur. Suatu malam, setelah pulang dari acara di desa sebelah, aku duduk di beranda rumah. Angin malam menyentuh kulit wajahku yang mulai keriput. Ilham duduk di sampingku, membawakan segelas susu hangat. "Nek, aku punya rencana baru." Aku menatapnya. "Aku mau mendirikan rumah lansia, tapi bukan rumah biasa. Ini akan jadi tempat di mana para nenek dan kakek bisa tetap produktif, bercocok tanam, bercerita, membuat kerajinan, dan yang paling penting, tidak merasa ditinggalkan." Hatiku hangat. "Dan namanya?" tanyaku. Dia tersenyum. "Pondok Cahaya Aminah." Aku terdiam. Kali ini bukan karena terharu, tapi karena aku sadar kisahku kini bukan lagi tentang aku, tapi tentang semua orang yang merasa hidupnya tak berguna di usia senja. Dan jika kisah sederhana ini bisa menjadi jembatan harapan untuk mereka, maka semua lelahku, semua tangisku, semua luka lama itu terbayar lunas. Hari itu langit Yogyakarta mendung. Aku baru selesai menyiram tanaman di halaman belakang ketika terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Seorang pria muda mengenakan batik rapi turun dari motor dan menghampiri pelan. "Permisi, ini rumah Bu Aminah?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. "Benar, Nak. Ada perlu apa?" Dia tersenyum. "Saya Adnan. Mungkin ibu tidak ingat saya. Tapi saya datang bukan sebagai siapa-siapa. Saya cuma seseorang yang hidupnya pernah berubah karena satu piring sayur." Aku mengernyit. Dulu, waktu kecil, saya sering kelaparan. Ibu pernah memberi saya satu piring tumis kangkung dan telur dadar. Saya bawa pulang untuk adik-adik saya. Saya tidak tahu nama ibu waktu itu. Tapi hari ini, saya tahu siapa ibu. Hatiku tergetar. Dia duduk di kursi kayu, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Saya sekarang guru. Dan setiap saya mendidik anak-anak, saya selalu bilang, ada seorang perempuan tua yang mengajari saya bahwa kebaikan tidak butuh alasan. Dan saya ingin ibu tahu, saya adalah murid dari ketulusan ibu. Aku menahan air mata. "Ini hanya kenang-kenangan kecil," ucapnya sambil menyerahkan kotak berisi sajadah dan musyaf kecil. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Bukan karena benda itu, tapi karena aku sadar, bahkan perbuatan paling kecil yang kita anggap sepele bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Di usiaku yang ke-70, aku tak lagi merasa takut pada kesendirian. Ilham dan Rahma sibuk dengan Aisyah dan program sosial mereka. Rumah kadang sepi, tapi hatiku tetap hangat. Setiap pagi aku membuka jendela, menghirup udara, mendengar suara ayam, dan tersenyum sendiri sambil berkata dalam hati, aku tidak punya nyak. Tapi aku cukup. Aku tidak punya semua orang. Tapi aku tidak pernah sendiri. Satu kali dalam sepekan, aku datang ke Pondok Cahaya Aminah, tempat lansia yang dibangun Ilham. Di sana aku mengajar menulis, bercerita, dan kadang hanya duduk bersama nenek-nenek lain untuk berbagi kenangan.
Kami tertawa, kadang menangis, tapi lebih sering saling menguatkan. Aku sadar, ternyata tua bukan akhir, tapi babak baru yang bisa kita pilih untuk tetap bermanfaat. Suatu sore di hari Jumat, Ilham dan Rahma datang seperti biasa, membawa Aisyah yang kini sudah duduk di kelas 2 SD. Dia berlari masuk rumah sambil membawa buku tulis berwarna merah muda. Uti, aku mau bacakan tugas sekolah, katanya antusias. Aku duduk di bangku kayu, Aisyah naik ke pangkuanku. Ilham dan Rahmah duduk di sisi lain, tersenyum melihat semangat anaknya. Aisyah membuka halaman bukunya. Di bagian atas tertulis, judul Pahlawanku di Dunia Nyata. Lalu dia mulai membaca dengan suara nyaring. Pahlawanku bukan orang yang punya pedang atau kekuatan super, tapi dia adalah orang yang membuat ayahku bisa menjadi ayah yang hebat. Namanya Uti Aminah. Uti adalah nenekku. Dulu dia jualan sayur sambil menggendong ayahku kecil. Dia masak sendiri, ajari ayah membaca, dan tidak pernah marah walau capek. Uti bilang, cinta itu bukan harus besar, yang penting terus-menerus. Kalau aku besar nanti, aku mau jadi seperti Uti. Tidak perlu terkenal, tapi dikenang oleh orang-orang yang pernah aku sayangi. Begitu dia selesai membaca, ruang tamu hening. Rahmah menunduk, menyeka air mata. Ilham menatapku dalam-dalam. Tanganku mengelus rambut Aisyah perlahan. Aisyah, sayang, kataku pelan. Kamu tahu tidak? Waktu kecil ayahmu juga pernah bilang, dia ingin jadi orang baik. Dan lihat sekarang, kalian semua sudah lebih dari cukup untuk membuat Uti merasa hidup ini tidak sia-sia. Malam itu aku menulis di buku harianku. Ya Allah, aku tak pernah meminta menjadi sosok besar. Aku hanya ingin hidup yang kecil, tapi bermakna. Jika esok kau panggil, aku telah cukup mencintai dan dicintai. Dan itu lebih dari cukup untuk sebuah kehidupan. Usia terus berjalan. Rambutku semakin putih, langkahku semakin pelan, tapi hatiku tidak pernah sekuat ini. Setiap hari aku bangun sebelum subuh. Bukan karena rutinitas, tapi karena aku tahu, waktu-waktu sepi adalah saat paling jujur untuk berbicara dengan Allah. Aku tidak punya banyak lagi yang harus dikejar. Tidak ada harta, jabatan, atau pujian. Yang tersisa hanyalah waktu, dan aku memilih untuk memakainya mencintai orang-orang yang Allah titipkan padaku. Beberapa bulan lalu, aku meminta Ilham duduk bersamaku di kamar. Nak, kataku pelan, kalau suatu hari nanti Uti tidak ada, jangan tangisi terlalu lama. Uti sudah hidup lebih dari cukup. Ilham menggenggam tanganku. Kenapa bicara begitu, Nek? Aku tersenyum, karena kematian bukan akhir, tapi pintu pulang. Dan aku tidak mau pulang dengan tangan kosong. Aku ingin pulang dengan hati tenang, karena tahu aku pernah memperjuangkan seseorang hingga dia bisa berdiri hari ini. Dia menangis, tapi aku tidak. Karena aku benar-benar siap. Hari ini, aku tinggal di rumah kecil di belakang Pondok Cahaya Aminah. Bukan karena dibuang, tapi karena aku memilih sendiri ruang tenang untuk sisa hidupku. Setiap hari ada anak-anak muda datang, mahasiswa, relawan, santri. Mereka mendengarkan kisahku, menuliskannya, merekamnya, menyebarkannya. Aku tidak merasa tua, aku merasa bermanfaat. Dan itulah yang membuatku tetap hidup meski usia tak lagi muda. Di suatu pagi cerah, Aisyah duduk di sebelahku sambil menggambar. Dia bertanya pelan, Uti, nanti kalau Uti meninggal, Uti maunya dikubur di mana? Aku tertawa kecil. Di mana saja yang dekat dengan doa kalian. Dia mengangguk. Aku janji, setiap kali salat, aku akan doain Uti. Hatiku meleleh. Dan aku tahu meski nanti tubuhku kembali ke tanah, namaku akan tetap hidup dalam doa seorang cucu kecil yang pernah kupeluk dengan cinta. Kalau kamu mendengar kisah ini, dan kamu adalah seorang ibu, seorang nenek, seseorang yang sedang menua sendirian, ketahuilah, tua bukan akhir. Tua adalah saat kamu mulai menjadi saksi dari benih-benih cinta yang dulu kamu tanam. Dan melihatnya tumbuh dalam bentuk yang bahkan tak pernah kamu bayangkan. Kamu mungkin tidak punya rumah mewah, tapi kamu punya peluk yang dirindukan. Kamu mungkin tidak punya uang banyak, tapi kamu punya doa yang paling tulus. Dan kamu mungkin merasa dilupakan. Tapi percayalah, setiap kebaikan yang kamu lakukan, meski tidak terlihat hari ini, akan kembali padamu di waktu yang paling tepat. Teman-teman Cahaya Usia Tua, kalau kisah Bu Aminah ini menyentuh hati kalian, tolong tinggalkan komentar. Saya ingin tua dengan bermakna. Atau bagikan kisah ini ke seseorang yang sedang merasa sendiri, supaya dia tahu dia tidak pernah benar-benar sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Be sure to share once this there would see the milk and